Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, mungkin sudah bukan rahasia lagi jika orang Sunda itu pada umumnya ya tidak bisa ngomong pakai huruf F saat mereka berbicara. Misalkan seperti mana fitnah wae. Yang harusnya kata fitnah itu pakai huruf F, di lidah orang Sunda itu diganti pakai huruf P jadi fitnah. Terus ada lagi misalkan Fanta jadi Panta, Furkon jadi Purkon. Nah, kenapa hal demikian itu bisa terjadi? Ini semua tidak terlepas dari sebab akibat, sejarah dan kebiasaan orang Sunda itu sendiri. Jadi, ayo kita mulai videonya. Oke, kita mulai dulu dari sejarah bahasa Sunda itu sendiri ya. Bahasa Sunda sendiri itu pada awalnya ya tidak pernah mengenal yang namanya tingkatan bahasa atau undak usuk seperti bahasa Jawa. Jadi lempeng we gitu. Misalkan makan bahasa Sunda itu dari alus sampai kasar itu ada neda, tuang, dahar, lelembok, caplok, tetegi dan lain sebagainya ya. Dan tingkatan bahasa itu untuk menempatkan kita berbicara dengan siapa. Misalkan kita bicara dengan orang yang lebih sepuh dari kita, itu biasanya kita menggunakan bahasa yang lebih halus. Tapi ketika kita bicara dengan teman, itu biasanya kita bicara menggunakan bahasa yang lebih kasar ya. Dan bahasa Sunda itu tidak pernah, pada awalnya tidak pernah mengenal yang namanya tingkatan bahasa seperti itu tadi. Lalu kapan bahasa Sunda itu mengenal tingkatan bahasa atau undak usuk? Yaitu pada abad ke-17 saat kerajaan Mataram yang datang dari Jawa itu menginvasi sebagian daerah Sunda ya, terutama di wilayah Priangan. Nah, saat kerajaan Mataram ini berhasil menguasai wilayah Priangan, di sana mereka melakukan Jawanisasi, dan salah satu Jawanisasi yang berhasilnya adalah dari sektor bahasa. Nah, dari semenjak itulah masyarakat Sunda mulai mengenal tingkatan bahasa karena telah bercampur dengan kebudayaan Jawa gitu kan dari segi bahasanya. Dan semenjak itu bahasa Sunda telah mengenal undak usuk atau tingkatan bahasa setelah kerajaan Mataram yang dari Jawa itu berhasil melakukan Jawanisasinya terhadap bahasa. Lalu kenapa orang Sunda itu tidak bisa menggunakan huruf F? Bisa, orang Sunda itu bisa ngomong F. Kalau dijajah mah bisa, tapi kalau lagi ngobrol gitu ya, huruf F itu seakan-akan hilang, seakan-akan diganti dengan huruf P. Bisa, orang Sunda itu bukan tidak bisa ngomong F, hanya saja tidak terbiasa. Karena di dalam aksen bahasa Sunda itu sendiri ya, tidak pernah mengenal yang namanya huruf F. Huruf F itu diganti dengan huruf P. Karena dia terbiasa tidak menggunakan huruf F di dalam bahasa Sundanya, itu terbawa ketika dia menggunakan bahasa lain seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dan faktor lain yang menyebabkan orang Sunda itu tidak bisa mengucapkan huruf F yaitu karena mereka itu malas pada hal-hal yang rumit. Mereka itu lebih suka pada hal-hal yang lebih sederhana ya. Bahkan dalam segi bahasa pun orang Sunda itu lebih cenderung lebih menghindari bahasa-bahasa yang rumit atau susah untuk diucapkan. Contoh misalkan seperti huruf F itu tadi. Huruf F itu kan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengucapkannya. Misalnya F, mending diganti dengan huruf P yang lebih mudah dan ringan untuk diucapkan, gitu, P itu. Nah, dari nama makanannya saja itu orang Sunda itu lebih menyederhanakan. Misalkan cilok, aci dicolok, batagor itu bakso tahu goreng, terus combro, oncom di jero, misro itu amis di jero. Nah, nama-nama itu kan hasil dari penyederhanaan nama yang panjang. Daripada saya mengucapkan bakso tahu goreng, lebih baik saya mengucapkan dengan batagor. Itu lebih ringan dan itu lebih gampang untuk diucapkan. Jadi begitulah kira-kira pemikiran orang Sunda. Nah, pada saat orang Sunda itu dihadapkan pada huruf F yang secara pengucapan itu membutuhkan tenaga yang lebih besar, F gitu kan, mereka malah lebih memilih huruf P yang lebih ringan dan lebih mudah untuk diucapkan. Sama halnya seperti huruf Z, daripada saya repot-repot mengatakan Z
gitu. Lebih baik saya mengucapkannya dengan Z gitu kan lebih gampang daripada saya harus mengucapkan huruf Z gitu, karena memberikan tekanan pada mulut. Jadi orang Sunda itu tidak suka pada hal-hal yang rumit dan menyusahkan seperti itu gitu kan. Nah, karena orang Sunda itu rata-rata malas, bahkan dalam segi berbicara pun, ini mengakibatkan orang Sunda itu punya daya juang yang rendah dibanding dengan suku bangsa yang lain, misalkan Jawa. Orang Jawa itu dikirim ke Sumatera 4-5 tahun, itu di sana mereka sudah menjadi kepala desanya, sudah menjadi lurahnya gitu. Tapi orang Sunda ketika dikirim ke Sumatera misalkan, mereka 5-6 bulan itu balik lagi karena tidak betah atau yang semacamnya. Jadi di sini saya bukan membandingkan bahwa suku ini lebih baik dari suku itu atau suku itu lebih baik dari suku ini ya. Jadi setiap bangsa itu atau suku itu mempunyai kelebihannya di bidang masing-masing. Setiap bangsa itu punya keunggulannya di bidang masing-masing. Misalkan Jawa itu lebih unggul di daya juangnya. Mereka itu pantang menyerah, mereka itu ulet, teliti, terus mereka itu tekun gitu kan. Tapi orang Sunda itu lebih unggul dari seninya gitu, dari sastranya. Banyak kok seniman-seniman atau artis yang berasal dari Sunda, misalkan ada Didi Petet, Deddy Mizwar, dan banyaklah artis senior yang berasal dari Sunda. Musisi juga ada Ariel Noah, Charlie, itu mereka berasal dari Sunda. Jadi setiap bangsa itu atau suku itu mempunyai kelebihannya masing-masing gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi mungkin sampai di sini saja ya video kali ini tentang kenapa orang Sunda itu tidak bisa berbicara F. Bisa ya. Jadi kesimpulannya orang Sunda itu adalah bisa ngomong F, hanya saja tidak terbiasa karena dikarenakan faktor-faktor yang lain, yaitu karena tidak terbiasa menggunakan huruf F, karena di dalam aksen bahasa Sunda sendiri itu tidak mengenal huruf F ya, seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya Fajrul Ubaidillah seperti biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.